Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusma Dewi, AMDKEP SKM MKes dengan NIDN 10 12 08 75 01. Saya adalah dosen di Prodi D3 Kebidanan pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumatera Barat. Saya mulai mengajar semenjak tahun 2003 sampai sekarang, di mana di awal saya mengajar yaitu di Akademi Kebidanan Lenggogeni Padang. Dan pada tahun 2009 saya pindah perguruan tinggi ke Akademi Kebidanan Sumatera Barat, Lubuk Alung. Di mana pada tahun 2018 sekolah tinggi ini, Akademi Kebidanan ini berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumatera Barat. Dan di awal tahun 2021, sekolah tinggi ini berubah bentuk menjadi Universitas Sumatera Barat Pariaman. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan riwayat mengajar atau mata kuliah yang pernah saya pegang sejak awal menjadi dosen di perguruan tinggi. Mata kuliah yang pernah saya pegang yaitu dokumentasi kebidanan, asuhan kebidanan pada kehamilan, asuhan kebidanan pada persalinan, asuhan kebidanan pada nifas, asuhan kebidanan komunitas, mutu pelayanan kebidanan, etika hukum kebidanan, dan pengantar kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan mata kuliah yang pernah saya pegang pada 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun akademik 2019-2020. Pada semester ganjil saya mengampu mata kuliah yaitu asuhan kebidanan pada nifas dengan beban SKS yaitu 3 SKS dan praktek klinik kebidanan 2B. Untuk semester genap saya mengampu mata kuliah kesehatan perempuan dan keluarga berencana dengan beban SKS yaitu 4 SKS dan praktek klinik kebidanan 2A. Sementara untuk tahun akademik 2020-2021, pada semester ganjil kembali saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan pada nifas dengan beban 3 SKS dan pelayanan kebidanan dalam sistem pelayanan kesehatan dengan beban 3 SKS. Sementara untuk semester genap saya masih mengampu mata kuliah kesehatan perempuan dan keluarga berencana dengan beban SKS yaitu 4 dan asuhan kebidanan pada kehamilan juga dengan 4 SKS. Sementara untuk tahun akademik 2021-2022 pada semester ganjil ini saya mengampu 3 mata kuliah yaitu asuhan kebidanan pada persalinan dengan beban 4 SKS, pengantar praktek kebidanan dengan beban 3 SKS, dan kebijakan dalam kebidanan juga 3 SKS. Untuk masing-masing mata kuliah ini saya mengajar yaitu untuk asuhan kebidanan persalinan saya mengajar pada hari Rabu jam 10, pengantar kebidanan pada hari Kamis juga jam 10, dan untuk mata kuliah kebijakan dalam kebidanan yaitu saya mengajar pada hari Jumat jam 13. Dalam proses pembelajaran, sebelum memulai perkuliahan, terlebih dahulu saya memberikan pemahaman kepada para mahasiswa bahwa dalam kuliah di kesehatan itu tidak bisa main-main atau setengah-setengah hati. Karena akhir dari perkuliahan itu diharapkan mahasiswa memiliki keterampilan dan mampu memberikan asuhan kebidanan pada ibu dan anak. Di mana dalam perkuliahan biasanya saya sampaikan yaitu sepanjang daur kehidupan, yaitu mulai dari konsepsi sampai manula. Maka dari itu saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa bahwa perkuliahan dengan saya itu tidak boleh terlambat dan tidak boleh masuk kelas jika saya sudah berada di dalam ruang perkuliahan. Tujuannya adalah agar mahasiswa bisa mengikuti dari awal perkuliahan sampai akhir sehingga pemahaman yang mereka dapatkan itu menjadi baik. Karena saya akan ada melakukan evaluasi di saat dalam proses belajar mengajar tersebut. Yang kedua adalah untuk menjaga konsentrasi mahasiswa maupun saya sebagai dosen agar tidak terganggu.
Yang ketiga adalah untuk menegakkan disiplin baik mahasiswa maupun dosen dalam proses belajar mengajar. Proses evaluasi dalam proses belajar mengajar di kelas, saya melakukan melakukan evaluasi tersebut tentang materi perkuliahan yang telah saya sampaikan, dan ini biasanya saya lakukan di awal perkuliahan pada minggu berikutnya. Dan juga di akhir perkuliahan saya juga menyampaikan kepada mahasiswa tentang materi apa yang akan dibahas pada minggu depannya, di mana tujuannya adalah agar mahasiswa membaca materi tersebut terlebih dahulu sehingga materi itu akan bisa dibahas di dalam perkuliahan berikutnya dengan baik, dan saat proses belajar mengajar akan terjadi pembahasan yang lebih dalam tentang materi yang dibahas pada saat itu. Materi perkuliahan yang saya sampaikan biasanya ditampilkan dengan menggunakan PowerPoint dan ditampilkan melalui LCD kalau dilakukan perkuliahan tatap muka, sementara di saat perkuliahan daring saya menyampaikan melalui PowerPoint yang saya sudah siapkan. Selain metode ceramah atau diskusi yang telah saya sampaikan tadi, saya juga menggunakan demonstrasi untuk mata kuliah yang memerlukan keterampilan atau praktek, terutama untuk mata kuliah beberapa mata kuliah yang terkait dengan asuhan kebidanan. Kemudian dalam proses belajar mengajar, saya juga memberikan tugas kepada mahasiswa sebagai bentuk evaluasi dari hasil pembelajaran yang sudah diberikan atau disampaikan, di mana tugas ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan antusiasme mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Karena tugas yang saya berikan itu akan dibahas kembali di kelas saat pertemuan berikutnya dan akan dinilai sesuai dengan tugas yang telah dikumpulkan. Di mana tugas ini bisa dikirim melalui email berupa file atau link, sehingga selama 1 semester itu saya sering memberikan tugas minimal 2 kali atau lebih tergantung dengan materi perkuliahan atau mata kuliah yang ada pada saat itu, dan ini berlaku untuk 1 semester. Bentuk evaluasi lain yang saya berikan adalah dengan memberikan kuis, dan ini masuk ke dalam kategori penilaian terhadap mahasiswa tersebut pada akhir semesternya. Berikutnya mengenai bahan ajar yang akan saya sampaikan di kelas, itu saya buat dengan mengumpulkan materi atau dari referensi yang terbaru sesuai dengan rencana pembelajaran yang ada pada RPS masing-masing mata kuliah, yang mana kadang ini juga perlu diskusi yang dikomandoi oleh organisasi pendidikan kesehatan, yaitu untuk kebidanan adalah AIPKIN, di mana adanya pembaharuan tentang mata kuliah masing-masing yang telah disampaikan melalui workshop dan segala macamnya. Materi perkuliahan yang saya sampaikan ini bisa diperoleh langsung oleh mahasiswa, di mana saya juga akan, setelah memberi perkuliahan, saya juga akan men-share materi itu di dalam grup mata kuliah mereka masing-masing. Penilaian yang diberikan kepada mahasiswa bisa dilihat pada akhir semester dengan adanya rekapan evaluasi dari pembelajaran dari beberapa poin yang telah disampaikan di atas tadi, yaitu dari kehadiran, kuis, tugas, dan nilai ujian tengah semester serta nilai ujian akhir semester, yang mana nantinya saya akan melaporkan ini ke bagian akademik, dan nilai mahasiswa tersebut akan muncul di KHS mereka masing-masing. Terkait dengan mata kuliah yang membutuhkan keterampilan, di mana mata kuliah ini didampingi oleh dosen atau saya sendiri di dalam praktek labornya, di mana ini terkait dengan keterampilan, di mana keterampilan ini nantinya akan dilakukan juga ujian di setiap mata kuliah yang membutuhkan keterampilan atau praktek. Setelah mereka lulus di setiap tahapnya, nanti mereka akan juga melaksanakan praktek di lapangan atau dilanjutkan di lahan praktek sesuai dengan tahapannya juga, di mana pelaksanaan praktek ini biasanya dilakukan di bidang praktek mandiri
puskesmas, dan rumah sakit. Dari proses awal yang saya sampaikan tadi terkait dengan proses belajar mengajar dan metode yang saya gunakan atau terapkan selama proses belajar mengajar, ini saya bisa melihat dampak yang baik terhadap mahasiswa karena mereka dari disiplin ditandai dengan tidak adanya mahasiswa yang terlambat. Kemudian membaca dan membahas kembali materi yang sudah saya sampaikan karena akan ada evaluasi di saat awal perkuliahan pada pertemuan berikutnya. Dan mencari dan membaca materi perkuliahan untuk selanjutnya sehingga saat perkuliahan minggu depan itu akan ada diskusi yang baik tentang materi yang dibahas pada saat itu. Begitu juga saat diskusi, para mahasiswa juga sangat antusias memberikan pertanyaan tentang materi yang mereka bahas terkait dengan tugas mereka tersebut. Semua hal ini akan memberikan hal yang baik kepada mahasiswa dan hasil yang dicapai juga akan sangat baik karena disiplin dan rajin akan memberikan hasil yang sangat baik atau sangat memuaskan. Itu menurut saya, dan ini bisa saya lihat di setiap semester yang saya simpulkan dari mahasiswa yang memang betul-betul melakukan disiplin dan rajin dalam belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama untuk pelaksanaan pengajaran. Di mana hal yang sudah saya lakukan ini adalah untuk mencapai visi misi prodi dan perguruan tinggi, di mana mempunyai misi itu menghasilkan lulusan yang terampil dan berdaya guna sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.